Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mahasiswa mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin yang saya banggakan, mari kita awali kuliah kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian mari kita lanjutkan dengan doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Kita sudah memahami bahwa konsep rahmatan atau konsep yang namanya Islam rahmatan itu berawal dari kita untuk beribadah, kemudian kita harus punya teladan, kemudian kita harus menjadi khalifah, kemudian kita harus menjadi, tadi beribadah sudah ya, beribadah itu tujuan menjadi kita menjadi umat Islam, menjadi manusia. Kemudian yang terakhir bahwa kita itu harus menggunakan akal pikiran kita dan hati kita untuk mencari tahu. Tahu itu artinya dalam konteks Arab adalah anta ta'lamu. Kamu mengetahui. Alama, mengetahui, tahu. Jadi yang namanya ilmu itu adalah mengetahui. Sekarang kita masuk kepada materi yang selanjutnya, ilmu dalam Islam. Saudara sekalian, ilmu di dalam Islam itu bagian dari sebuah kewajiban. Kenapa? Kewajiban itu tentunya kewajiban mencari ilmu adalah ibadah. Kita tahu ada sebuah hadis, ya, itu ada hadis tuh. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Di dalam kutipan hadis mesti menjelaskan ada nomor, ya. Itu ada nomor 224. Artinya kalau Anda baca buku, ya, buku apa namanya, kumpulan hadis-hadis, hadis-hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah itu hadis nomor-nomor itu berarti nomornya nomor 224 itu tentang Ibnu Majah pernah merangkum, pernah mendengar, pernah mempelajari, mengetahui bahwa ada sikap Nabi. Sikap Nabi itu menjelaskan tentang hal tersebut. Apa yang dijelaskan? Yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib. Oh, ya, tolabul ilmu faridotun ala kulil muslimin, itu artinya, ya, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kalau saudara sebagai seorang muslim, maka saudara wajib menuntut ilmu. Saya ulangi sekali lagi ya, kalau Anda sebagai seorang muslim, maka Rasulullah SAW itu pernah menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Ceritanya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar bahwa Rasul pernah menjawab, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, maka sejak sekarang tidak ada alasan selain kita mencoba dan mulai menata diri bahwa menuntut ilmu itu wajib. Ingat ya, ilmu itu apa tadi? Mencari tahu. Jadi kalau Anda dalam hal kehidupan di dunia untuk nanti masuk ke dunia akhirat, maka kita harus punya ilmu. Kita harus tahu apa yang kita hadapi di dunia. Kita harus tahu bagaimana cara hidup di dunia. Kita harus tahu bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan contoh, meneladani, mencari tahu bagaimana Rasul menjelaskan tentang Islam dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara membaca hadis, dan dengan cara belajar tentang Islam. Jadi kalau kita
membahas Islam, saudara sekalian, kita tidak hanya membahas mengenai agama saja. Islam sudah menjadi ilmu pengetahuan. Karena di dalam Islam itu ada semua tata cara kehidupan, pergaulan, tata cara baik bahkan sampai ke teknologi, sampai ke penjelasan tentang kehidupan-kehidupan manusia yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk hidup. Nah, ada sebuah hadis lagi, tetapi ini mungkin contoh saja, ini ya tambahan saja. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Itu ada sebuah juga ya, sebuah apa namanya hadis Nabi Muhammad SAW. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari kamu dibuai, dari kamu masih lahir sampai ke liang lahat. Jadi apa? Artinya adalah kita itu kalau bisa mencari ilmu terus, nggak ada mencari ilmu itu stop. Tidak ada dalam mencari ilmu itu, ah udah cukup. Enggak. Mencari ilmu itu terus sampai dari kamu lahir, dari kamu buayan sampai nanti kamu ke liang lahat. Dunia ini akan selalu ada tantangannya. Dunia ini akan selalu ada tempat di mana manusia itu akan bingung. Dan dunia ini akan selalu ada fitnah, itu sudah jelas ya. Ke hoax ya. Kemudian kesimpang siuran, itu udah berbicara tingkat pergaulan antar manusia. Sebelum kita berbicara tingkat pergaulan antar manusia, yang paling penting itu apa? Ya kita harus tahu siapa teladan kita, bagaimana bagaimana teladan kita mengajarkan kita, apa pedoman kita, apa ilmu yang harus kita cari gitu ya. Jadi yang kedua, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang ketiga menarik nih. Ada hadis juga nih dari Nabi Muhammad SAW. Utlubul ilma walau bisin. Ya. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai meskipun sampai ke negeri Cina. Ke negeri Cina ini artinya apa? Saya tidak tahu. Ini mungkin sebuah prediksi ya, adik-adik semuanya. Prediksi yang diprediksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasul tidak mengatakan utlubul ilma illa Amerika? Gitu. Utlubul ilma ila Inggris. Utlubul ilma ila Saudi misalnya. Ila Misro atau ila Rusia gitu. Tapi kenapa utlubul ilma walau bisin, bahkan sampai ke negeri Cina. Ini harus digarisbawahi ya, adik-adik. Utlubul ilma walau bisin ini kan ini jelas ya. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, teladan yang kita konsepkan dalam Islam rahmatan ilm sebagai pedoman, sebagai teladan pertama kita mengatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Kenapa nggak Amerika, Jepang, Rusia, Inggris? Kenapa Cina? Mungkin Rasulullah bisa memprediksi bahwa Cina itu akan menjadi negara besar. Sampai detik ini tahu nggak bahwa negara yang tidak memiliki hutang itu negara apa? Negara Cina. Negara dengan potensi devisa terbesar di dunia, uang devisa, cadangan uangnya itu terbesar di dunia, negara Cina. Kalau ada orang mengatakan Amerika negara adidaya, itu adidaya manipulatif. Mungkin dulu iya, tapi sekarang negara terbanyak utangnya ya Amerika. Orang-orang pintar di Amerika, iya orang Amerika. Tapi orang pintar di Cina, ada nggak? Oh banyak. Cina itu, Amerika buat apa? Cina langsung jadi. Bahkan ada isu ya, Cina itu sedang membuat matahari sendiri. Dan yang paling penting bukan itu yang mau saya jelaskan, bukan masalah teknologi. Tetapi yang harus Anda pahami bahwa Cina itu menerapkan yang namanya
ilmu, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Di negeri mana ada orang yang melakukan korupsi dihukum, ditindak, tidak ada tidak ada dispensasi apapun. Pelaku pelanggaran hilang. Dulu Cina terkenal dengan kasus korupsi, ya. Anda baca Cina sebelum ya Cina dahulu ya setelah adanya Republik Cina nih ya terkenal dengan kasus korupsi. Banyak orang Cina itu korup. Negara Cina korup banyak. Tapi sekarang namanya Cina itu nggak ada yang berani korupsi. Korupsi sudah otomatis dihukum. Hukumannya nggak main-main, mati. Sekarang negeri Cina bersih. Bersih apa? Bersih dari orang-orang yang mentalnya, akhlaknya, ya mungkin dengan agama berbeda ya. Artinya secara kehidupan manusia, struktur tata negaranya, Cina bisa mendapatkan yang paling terbaik sekarang. Tidak ada yang berani. Bahkan dibuktikan dengan teknologi, bahkan dibuktikan dengan yang paling jelas ya, cadangan devisa negara Cina itu nomor satu terbanyak dan negara tidak punya utang sama sekali. Itu Cina. Jadi kalau Anda mengatakan dulu kalau ada kasus isu kita menggunakan orang Cina, ya tergantung kebijakan negara ya. Tetapi ternyata Rasul sendiri mengatakan, "Utlubul ilma walau bisin." Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Sampai ke negeri Cina. Mungkin yang saya maksud, ya mungkin yang saya mencoba menafsirkan apakah harus sampai ke sana ya, gitu. Apa mungkin sikapnya ya? Kalau saya berpikir ya mentalnya ikutlah mental orang Cina. Di Cina itu berani memvonis mati koruptor. Karena apa? Kata Presiden Cina, ya ini saya kutip dari kata-kata Xi Jinping itu ya. Itu kan mengatakan ya, korupsi atau koruptor itu tidak bisa dinego. Kalau dinego, dia akan terus berkembang. Tapi kalau divonis habis, maka apa? Tidak ada orang yang berani. Itu ibarat penyakit. Penyakitnya harus dibersihkan, kata dia. Itu Xi Jinping. Jadi korupsi nggak main-main. Ketahuan korupsi, langsung. Tidak di stop, tidak ditangkap polisi, di penjara, nggak dibunuh. Vonis mati langsung. Jadi nggak main-main dengan itu. Tapi di Indonesia saya pikir tidak berani memvonis mati. Nanti ditangkap pelanggaran HAM gitu ya. Memvonis mati gitu ya. Baik, sekarang kita sudah paham bahwa ilmu itu apa? Ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kalau Anda seorang muslim, maka mari kita tanamkan diri bahwa kita wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu apa? Tahu. Mencari tahu itu apa? Nah, mencari tahu itu berarti kita harus mencari yang namanya satu, mengetahui kebenaran. Nah, selain kewajiban ibadah, kita juga dalam mengemban amanah. Kemarin kan kita punya tujuan menjadi khalifah kan? Khalifah itu apa? Khalifah adalah bertanggung jawab dengan segala amanah yang kita nikmati, yang kita rasakan, yang kita dapatkan. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita hadapi kalau kita tidak mencari tahu? Anda diberikan amanah dan tanggung jawab untuk kuliah. Kuliahnya berarti Anda harus lulus di mata kuliah hukum A atau IRLA misalnya. Tapi saudara tidak pernah mencari tahu gimana supaya saya bisa melewati fase kuliah ini, gimana saya nanti bisa mengerjakan UTS, UAS, dan sebagainya. Caranya apa? Dengan mencari tahu. Tahu itu apa? Sama dengan ilmu. Jadi kalau saudara sudah punya keinginan untuk berpikir, saya nggak mau sekolah, saya nggak mau ya ilmu tidak harus sekolah ya adik-adik. Ilmu bisa di mana saja ya. Ya saya sepakat itu. Ilmu bisa di mana saja. Hanya saja dengan bergaul,
dengan ilmu pengetahuan, dengan orang-orang terpelajar, maka pergaulan kita juga akan sama. Gaya berpikir kita juga sama. Nah, pengetahuan, jadi Anda mencari tahu sama saja Anda sedang mencari ilmu. Ilmu gunanya apa? Satu, mencari tahu atau mengetahui kebenaran. Anda sedang dituntut menjadi sebuah atau seorang yang diminta untuk memberikan sebuah pendapat. Tolong bantu saya, bagaimana apakah seorang wanita atau seorang laki-laki ini dikatakan salah atau benar? Saudara tidak bisa kemudian mengatakan dia salah, dia benar, dia boleh, dia tidak boleh, tanpa tahu asal-usulnya, latar belakangnya, tanpa mengetahui sesuatu, kemudian Anda putuskan. Maka mencari ilmu itu, mencari tahu itu tidak lain adalah yang pertama untuk mengetahui kebenaran, saudara sekalian. Mengetahui kebenaran, maka Anda bisa tahu, oh yang benar tuh ini. Oh dia itu sesungguhnya bukan pelakunya. Oh dia itu pelakunya. Oh dia itu ternyata mencuri demi anak-anaknya. Oh ternyata dia tuh mencuri demi apa. Nah kan kita tahu. Setelah kita mengetahui. Makanya untuk bisa mengetahui itu harus dengan informasi yang valid. Ibarat kita belajar hadis. Hadis itu juga ada yang namanya kekuatan kevalidan sebuah hadis. Maka dikenal ada istilah hadis muttafaq alaihi, di mana seluruh perawi-perawi yang dipercaya itu menjelaskan sesuatu yang sama, itu muttafaqun alaihi. Ada hadis itu hadis sahih. Sahih itu berarti diriwayatkan oleh perawi atau seorang ulama yang merawikan hadis itu bahwa dia itu dapat dipercaya dan jelas asal usul cerita riwayat hadis tersebut. Ada hadis itu hadis hasan. Ada hadis itu hadis do'if. Do'if itu berarti hadis itu dijelaskan, diceritakan, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang dimana orangnya atau ceritanya itu masih diragukan. Ini benar apa enggaknya. Tapi tujuannya baik. Maka dari itu, saudara sekalian, kita dalam menerima informasi juga harus valid. Kalau tidak valid, maka Anda sama saja melanjutkan sebuah berita yang tidak benar, melanjutkan berita yang tidak tidak apa ya, bohong. Nah, kalau saudara sekalian tidak mencari tahu kebenaran dengan sesuatu yang valid. Yang kedua, dapat pahala yang mengamalkan. Ini baik nih. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, kalau Anda mempunyai ilmu dan ilmu itu Anda terapkan, Anda manfaatkan, maka Anda akan mendapatkan pahala dari ilmu yang Anda amalkan tadi. Ada sebuah perbuatan misalnya, kalau Anda mengajarkan kebaikan walau hanya sebesar biji, maka Anda akan mendapatkan pahala tadi. Itu Anda amalkan, Anda berbuat baik, Anda berbuat baik, maka pahala kebaikan yang Anda dapatkan. Misalnya, pahala yang mengamalkan itu kalau saudara punya pengetahuan bahwa ketika ada pilihan antara mencuri atau tidak mencuri, dan Anda memahami bahwa mencuri itu dosa, Anda niatkan untuk tidak mencuri, maka di situ sudah ada pahala. Bahkan Anda mengajarkan membaca Al-Quran, satu ayat, dua ayat, itu juga ada pahala. Jadi kalau Anda sudah tahu tentang kebenaran sesuatu, Anda amalkan, Anda bantu jelaskan, itu dapat pahala.
Beruntung sekali kita ini. Dengan tahu dan pengetahuan itu kemudian kita manfaatkan, kita amalkan, justru kita dapat pahala. Yang ketiga, terhindar dari fitnah karena terpedaya. Ini yang bahaya ini. Bayangkan banyak orang ditipu. Ini di Indonesia ini banyak sekali orang terjerumus dengan fitnah. Fitnah itu apa? Sesuatu berita bohong yang menyudutkan orang lain. Karena dia tiada ilmu pengetahuan sama sekali, tiada informasi sama sekali, adapun informasi tetapi informasi yang hoax, tidak valid, maka orang-orang yang tidak tahu tadi bisa terpedaya, bisa tertipu, bisa terjerumus. Tetapi bagi manusia, bagi kita semua yang sudah tahu bahwa itu tidak benar, itu salah, maka kita tidak akan terpedaya. Misalnya ada informasi, minum alkohol itu baik kok. Baik, kata orang. Oh, baik. Ya. Bahwa padahal dalam Islam jelas dikatakan al-homru ya, itu fahisyah. Dilarang yang namanya meminum homer. Kenapa homer? Karena homer itu memabukkan. Apa itu memabukkan? Memabukkan itu berarti di mana menjadikan akal pikiran kita tidak bisa kita kontrol sesuai dengan pikiran kita. Akhirnya apa? Orang yang minum alkohol tadi mabuk, padahal dia bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ternyata habis nggak apa-apa. Ketika dia minum alkohol, dia mabuk, dia tidak bisa mengontrol dirinya, kemudian dia mencuri, dia kemudian berbuat sesuatu. Nah, ini ada film di Hollywood, gitu. Anda mau tonton ya, akibat dari Homer tadi ya. Homer apa ya namanya? Lupa atau ganja ya. Namanya filmnya Hangover. Hangover sampai part 1, part 2, part 3 ini saya nonton, saya konyol nih film ini. Nah, baik, jadi terhindar dari fitnah karena terpedaya. Yang keempat, Rasulullah sendiri meminta itu kepada Allah. Allah, Rasulnya minta, ya Allah berikan aku ilmu, ajarkan aku ilmu, berikan aku ilmu, berikan aku pengetahuan. Rasul loh, teladan kita loh. Itu ayat surat 20 ayat 114. Rasul saja masih minta ilmu, tolong dikasih aku ilmu. Lah kita ini gimana manusia ini? Sudah cukup dengan ilmu. Ingat ya, ilmu jangan dibayangkan IPA, fisika yang susah-susah itu. Ilmu yang jelas Anda tahu ini benar, ini salah untuk kehidupan dunia. Ketika Anda diminta sholat, Anda kan perlu ilmu untuk gimana ya caranya sholat ya. Butuh ilmu nggak? Butuh. Butuh tahu nggak? Tahu. Ketika Anda mau main HP, HP Samsung, HP iPhone, HP apapun itu, Anda butuh ilmu nggak untuk membuka HP? Butuh ilmu gimana membuka, men-scroll gitu ya. Anda main laptop, butuh ilmu nggak? Butuh. Ilmu itu artinya tahu, tahu oh gimana mengaplikasikan ini, oh gimana menerapkan ini. Bahkan dalam semua kehidupan tuh butuh ilmu. Tinggal di rumah, masak, mandi, pipis saja butuh ilmu. Ya. Pipis saja butuh ilmu. Coba nggak pakai pipis, nggak pakai ilmu. Asal pipis di pinggir jalan aja. Rasulullah sendiri meminta itu. Lah kita sebagai hambanya, sebagai pengikutnya, kok tidak minta ilmu ya? Setelah ini, adik-adik semuanya coba jangan malu-malu berdoa untuk meminta. Meminta apa? Ya berdoa, ya Allah, berikan aku ilmu, cerdaskan aku dan keluargaku, keturunanku gitu ya. 5. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Wah, ini yang paling menarik. Allah, aku akan mengangkat derajat orang yang beriman. Ini dalam surat firman Allah sudah dijelaskan ya. Kalau saudara berilmu, Allah tuh akan mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat kita itu bagaimana? Mengangkat derajat bahwa kita itu akan dihormati, dihargai. Kita ini akan ya derajat itu ya berupa bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Orang berilmu otomatis
dia akan diangkat derajatnya dalam bentuk apa? Mungkin, ya ini mungkin ya, karena setiap orang berbeda-beda diangkat derajatnya kan. Mungkin sama anaknya, sama orang tuanya disayang, kemudian dimintain tolong. Mungkin ada orang lewat dia minta tolong, bisa. Ya, saya tidak tahu derajat itu, tetapi percayalah bahwa orang yang berilman dan berilmu itu akan diangkat derajat oleh Allah. Derajatnya apa ya? Bisa dalam, tidak harus posisi tertentu, tetapi orang menghormati dia. 6. Wahyu pertama Rasulullah adalah membaca. Wahyu pertama itu apa? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra. Iqra itu apa? Bacalah. Bacalah itu apa? Ini loh. Bacalah sesuatu itu. Bacalah bahwa Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cari taulah kamu dengan nama Allah bahwa dia yang menciptakan. 7. Berilmu akan takut kepada Allah. Nah, orang yang berilmu, saudara sekalian, maka akan takut kepada Tuhannya. Takut artinya di sini bukan takut secara negatif kayak ketemu jahat ya. Takut di sini apa? Malu, malu. Bahkan orang beriman perlu malu, ya. Orang beriman perlu, bahkan orang beriman pun perlu malu. Malu apa? Malu kalau dia salah. Sudah dikasih tahu kok berbuat yang tidak sesuai yang dia tahu. Sudah dikasih tahu bahwa sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat. Kalau dia berilmu, dia malu. Aduh, saya nggak sholat nih. Sudah tahu mencuri itu nggak baik, tapi dia melakukan, takut sama Allah. Maka orang berilmu tuh akan berpikir dua kali. Berpikir dua kali untuk apa? Bila dia digoda, diganggu dalam hal untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Nggak kemudian tutup muka, nggak kemudian tutup, ya tutup muka lah ya. 8. Berilmu akan memahami arti hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah ilmu di mana dia baru menyadari sesuatu di akhir. Itu hikmah. Jadi hikmah itu tidak harus sesuai dengan material. Misalnya begini, em, saya bekerja setiap hari kok gaji saya kecil misalnya gitu. Ada orang bekerja sehari gajinya besar. Kira-kira apa hikmahnya di situ? Nah, atau ada orang sudah belajar habis-habisan tiap malam tahajud tapi nggak lulus-lulus. Ada orang nggak pernah belajar tapi lulus. Hikmahnya apa kira-kira? Hikmah itu tidak bisa dipahami pada saat hal itu terjadi. Hikmah baru bisa dipahami ketika sudah menjalani dan tidak dirasakan ternyata di situ ada hikmahnya. Adik-adik, ada sebuah cerita ya. Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada hambanya bila hambanya itu tidak sanggup untuk apa? Untuk ya untuk menerima cobaan tersebut. Ini surat Al-Baqarah. Nah, di situ jelas bahwa ketika saudara sekalian sedang menghadapi suatu cobaan, permasalahan, pasti di situ ada rasa, kok saya masalah terus ya, kok saya dapat problem terus ya, kok saya pusing terus ya, gitu. Ingat bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan ke hambanya, kecuali hambanya itu sanggup untuk melewatinya. Baru bisa Anda pahami ketika nanti sudah melewati fase tadi. Pak, saya kok skripsi nggak lulus-lulus ya Pak ya. Saya bingung ya, skripsi kok nggak lulus-lulus nih. Dia baru paham hikmahnya ketika sudah bekerja sebagai advokat. Dia baru paham hikmahnya ketika apa? Ketika dia ternyata menjadi dosen hukum juga. Oh, saya nggak lulus-lulus ternyata waktu itu saya tuh ada hal yang saya harus pelajari lagi di bidang ini dan kalau saya biarkan lulus mungkin saya nggak paham bidang itu.
Jadi kita tidak boleh, kalau kita sudah menjustifikasi Tuhan, itu berarti kita seperti orang yang tidak tahu bahwa di dalam ilmu Tuhan itu ada yang namanya kodok dan kodar. Kodok itu ada sesuatu yang masih bisa kita ubah, sedangkan kodar itu sudah terjadi. Takdir yang masih bisa kita ubah dan kodar adalah takdir yang sudah terjadi. Nah, Anda masuk fakultas hukum, coba Anda tanya hikmahnya apa, cari tahu. Berilmu akan memahami arti hikmah. Kalau Anda tahu, Anda paham, oh jadi gini ya. Coba kalau saya masuk fakultas lain mungkin saya nggak gini ya. Itu nanti akan Anda rasakan. Dan yang terakhir adalah dimudahkan jalan ke surga. Oh, ini jelas ini ya. Man, ini saya lupa ini. Eh, man, man, barang siapa menuntut ilmu maka Allah akan sahallallahu lahu torikon ilal jannah. Saya lupa nih gimana betulnya. Barang siapa menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga itu. Oh enggak, ini bukan main-main ini ya. Kalau orang mau menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ini nggak main-main ini. Anda kalau masih tidak mau menuntut ilmu, ya salah satu poin ke-9 ini ya, ya ini agak berat. Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini saudara sekalian. Ini tinggal Anda jalankan saja. Kuncinya cuma satu, bahwa kita tuh punya kewajiban ibadah. Kuncinya cuma satu, bahwa ketika kita punya amanah itu kita harus tahu bagaimana cara menjalankan amanah tersebut. Dengan apa? Mencari tahu. Apa tahu itu ilmu? Ilmu itu apa? Wajib bagi setiap muslim. Ya, jadi dengan ilmu kita punya hal yang penting sebagai bekal kita. Ingat adik-adik semuanya, Rasul saja sebagai pedoman kita, role model kita saja masih meminta itu kepada Allah. Tolong berikan saya ilmu ya Allah. Kita kok nggak minta ilmu sama Allah. Selain minta, kita juga mencari tahu. Ya, kunci hidup di dunia dan akhirat itu apa? Tahu. Tahu itu udah apa? Tahu itu ilmu. Jadi kita nggak usah yang namanya dengan ilmu kemudian menjadi orang yang sombong. Ada kan orang baru lulus S1, sombongnya minta ampun. Lulus S2, udah tambah sombong. Ini mengkerdilkan orang. Kamu tuh nothing gitu. Apalagi lulus S3. Wah, udah kayak orang paling suci gitu ya. Salah, dikasih tahu nggak percaya saya. Saya nggak yakin dengan omongan kamu. Gitu. Ya nggak boleh kita nggak percaya nggak apa-apa. Kita bisa berbeda pendapat itu wajar namanya sebuah perbedaan itu fitrah. Tetapi ketika kita tahu oh orangnya begitu ya sudah kita pahami saja oh ya mungkin dia pendapatnya begitu pendapat saya begini ya sudah nggak apa-apa. Jangan kemudian kita dengan tingginya jenjang tadi ya kata Rocky Gerung itu kan ini kata Rocky Gerung nih saya nggak saya sebenarnya sama beliau itu karena cara perilakunya yang cukup kasar saja. Tapi kadang omongan dia masuk akal. Eh, ijazah itu tanda orang pernah pernah kuliah gitu ya katanya, udah pernah sekolah. Tetapi tanda orang berpikir tuh ya apa ya, pakai otak gitu ya kata dia. Tanda kita mau berdebat, berdiskusi, mau berpikir tuh tanda kita punya otak gitu kata dia. Saya lupa. Eh, ijazah itu tanda dia orang pernah sekolah. Tapi tanda dia orang berpikir, orang berilmu itu apa? Nah, berpikir, mencari tahu gitu. Tanda orang berilmu itu apa? Ya mencari tahu. Mencari tahu apa? Kata dia kritis, mengkritisi gitu. Tapi mengkritisi pun juga pakai ilmu ya adik-adik ya. Saya tidak sepakat dengan ungkapan-ungkapan yang dia sampaikan. Mengkritisi juga pakai ilmu. Kenapa? Ketika dia mengkritisi sesuatu yang tidak tidak sopan, orang kan malah justru tidak masuk apa yang dikritisi, malah menjadi bola pantul gitu ya. Baik, jadi kesimpulan dalam slide ini adalah kita seorang muslim wajib menuntut ilmu.
Menuntut ilmu gunanya apa? Untuk kita beribadah itu butuh ilmu. Untuk kita menjadi khalifah butuh ilmu. Jadi ilmu itu wajib untuk kita gunakan karena kita punya kewajiban dalam ibadah dan menjadi khalifah itu perlu pakai ilmu. Ilmu itu apa sih manfaatnya? Mengetahui kebenaran, mendapatkan pahala, terhindar dari fitnah, kita akan diangkat derajatnya, ya. Dan kemudian kita akan memahami hikmah dan yang paling paling sangat kita harapkanlah mudahkan kita jalannya ke surga. Baik, slide selanjutnya, seorang muslim dan ilmu. Sekarang kita masuk ke poin khusus bahwa kita ini seorang muslim. Saya, adik-adik semuanya muslim. Kita muslim bukan? Muslim. Seorang muslim wajib menuntut ilmu. Muslim menuntut ilmu itu wajib bagi pria dan wanita. Tidak dibedakan Anda itu pria tinggi, pendek, putih, putih bersih, hitam legam, coklat, nggak ada bedanya. Wanita gendut, kurus, kecil, besar, cantik, tidak cantik, sama semuanya. Menuntut ilmu wajib, ya tadi kan seorang muslim itu wajib menuntut ilmu. Muslim itu siapa saja ya, pria ya wanita, dan kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Kalau kemampuan kita dalam berpikir, dalam mencari tahu itu kurang fasilitasnya, maka kita harus meningkatkan fasilitas, meningkatkan dengan cara yang lain. Kalau kita kurang mudah dalam memahami dari lisan, kita mencatat. Kalau kita mudah dalam mendengarnya saja, maka kita menulis. Kalau kita tidak bisa menulis dan mendengar, maka kita apa? Ya macam-macam memvideokan atau gimana ya. Kenapa? Kualitas setiap orang dalam menuntut ilmu itu berbeda. Baik karena dia kualitas fasilitas dari orang tuanya, kualitas dari dia memahami ilmunya. Ada orang tidak dipelajari, dia hanya melihat saja udah bisa. Ada orang dia harus berulang-ulang. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i saja, dia ketika belajar itu sering dimarahin sama gurunya. Karena apa? Nggak hafal-hafal. Tapi apa yang terjadi? Dia telaten. Telaten tuh teliti, mengulang, mengulang. Akhirnya dia jadi imam besar. Adik-adik nggak usah gengsi dengan orang pintar, orang cerdas, orang cantik, orang pintar, orang ganteng. Karena kita sama, cowok dan cewek sama. Yang beda apa? Ya cara kita mencari tahu saja. Ada orang pintar, itu bukan karena dia pintar, dia lebih tahu. Ada orang pintar, dia bukan karena pintar, tetapi dia caranya lebih cerdik mencari tahunya. Misalnya kita di sini akan ada dosen hukum X, hukum pidana, perdata, tata negara. Itu bukan masalah dia pintar, tetapi karena dia lebih tahu dulu dan lebih mempelajari secara khusus di bidang itu. Mempelajari khususnya itu bidang mungkin hukum acaranya, bagaimana, membedakan ini dengan ini, bagaimana. Dia tahu, oh ini tuh gini, ini gini. Gimana caranya biar bisa seperti dia? Ya mencari tahu. Kalau udah tahu gimana? Sama nggak? Sama aja. Yang dua, ilmu adalah keistimewaan untuk manusia. Keilmuan bukan saja kepintaran intelijensi. Kalau ngomongin ilmu adik-adik, itu juga hanya ngomongin cerdas, apa namanya? IQ. Ilmu itu yang penting tahu. Ilmu itu dari akal pikiran. Ilmu itu dibutuhkan hati. Banyak orang pinter, banyak orang intelijensinya tinggi, tapi tidak menggunakan kalimat kedua yaitu hati atau kolbunnya. Akhirnya orang itu pintar, tapi pintarnya itu untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kita bisa lihat di persidangan adik-adik. Di persidangan itu yang didakwa itu orang pintar. Orang pintar dia tinggal dijelaskan, ini ada bukti kamu mengatakan iya, ini ada bukti kamu mengatakan ini bukti kamu mengambil uang korupsi. Benar nggak itu? Enggak, Pak.
Jawabannya itu. Enggak yang mulia. Itu orang pintar, tapi kepintarannya ditutupi dengan hatinya. Paham ya di situ ya. Coba Anda perhatikan tuh di YouTube lagi sedang banyak pemeriksaan persidangan ya, kasus-kasus korupsi itu. Anda baca, Anda cek itu. Hakim mengubah, memastikan. Jadi tugas hakim itu kan membuktikan. Ini Anda ada ketemuan sama ini. Anda kenal nggak? Enggak, saya nggak kenal. Aneh sekali. Ketemu sama orangnya, sering chat WA-WA-an, sering kontak-kontakan, tapi bilang kenal nggak sama orang ini? Nggak kenal. Gitu. Ini yang logika siapa ini? Itu orang pintar nggak? Orang lulusan S3 itu. Menteri malah. Paham ya di situ ya? Yang ketiga, mengembangkan. Cara mengembangkan ilmu gimana? Sungguh-sungguh. Habis sungguh-sungguh, terus-menerus. Jadi ilmu itu bisa kita kembangkan. Kita latih terus. Kita latih terus. Contoh begini, saudara sekalian. Kalau hasil ciptaan manusia dengan ciptaan Tuhan itu berbeda. Ciptaan manusia itu, kalau digunakan terus-menerus, itu akan rusak, akan pudar, akan konslet. Tapi kalau ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, manusia, akal, tubuh kita, mata, tangan, kaki, semuanya, kalau kita latih, justru menjadi baik. Orang yang biasa nge-gym ngelatih otot, ototnya jadi bagus. Gitu kan? Orang yang biasa lari, maka apa? Fisiknya kuat, paru-parunya kuat. Orang yang biasa renang, kuat. Orang yang biasa belajar, otaknya cerdas, otaknya kuat. Iya enggak? Oleh karena itu, seorang muslim itu dituntut ya selain mencari ilmu juga mengembangkan. Sungguh-sungguh, mengembangkannya apa? Belajar sungguh-sungguh, diulang-ulang terus, terus-menerus, dan komitmen. Komitmen apa ya? Saya ingin menuntut ilmu. Dan yang terakhir adalah seorang dengan ilmu memerlukan hati yang baik. Ini yang tadi saya katakan ya. Tidak bisa orang berilmu itu atau saat ini orang itu berilmu hanya mengedepankan ilmu intelijensi saja. Data psikolog, data jurnal penelitian mengatakan kesuksesan orang dulu tahun 90, tahun 80 itu selalu mengatakan bahwa intelijensi adalah part atau elemen nomor satu. Tapi sekarang sudah berubah. Ternyata kesuksesan orang itu bukan didasari pada intelijensi. Intelijensi nomor 20 ke bawah. Pinter tuh nomor 20 ke bawah, Dede. Yang nomor satu tuh apa? Yang nomor satu itulah sifat Nabi Muhammad yang pertama. Jujur, sidik. Nomor satu itu. Anda jujur, pintu kesuksesan. Maka kita berbicara ilmu itu kita tidak hanya kita menggunakan akal pikiran tahu saja, tapi di situ perlu hati. Ilmu dengan hati maka akan jujur ilmu kita. Kita akan mengadvise bagaimana nanti sebagai seorang sarjana hukum mengadvokasi kebenaran. Ini salah, ini benar. Kita cari tahu kebenaran lagi, faktanya gimana. Kalau Anda nulis skripsi besok sama dengan ini. Anda gunakan kebenaran tadi. Faktanya gimana, logikanya bagaimana, harusnya gimana menurut hukum. Itulah yang digunakan bahwa ilmu itu perlu dengan hati. Jangan sampai tanpa hati akhirnya yang halal dengan ilmu dijadikan haram, yang haram dengan ilmu dijadikan halal. Itu malah menjadi dosa buat saudara sekalian. Baik, saya pikir cukup. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.